Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Passion Pasundan Podcast Communication bersama saya Muhammad Fazri Chandra atau biasa dikenal dengan Z Chandra, dan hari ini spesial banget, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang ini dua-duanya yang paling dicari kalau lagi ada kegiatan organisasi. Waduh. Ya kan, pertama ketua himpunannya, tapi ketua himpunan pasti nyari bidang kemahasiswaannya sebelum nanti ke ketua prodinya. Kita kenalkan dulu di sebelah kanan saya, ini ada abang saya Teguh Yuliansa SSI MIKOM ya, selaku staf prodi bidang kemahasiswaan dari Ilmu Komunikasi. Dan di sebelah kiri saya ini ada Aldi Gunawan, Gubernur Himakom atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Visip Unpas periode 2021-2022. Sehat-sehat teman-teman? Alhamdulillah sehat-sehat, baik Pak. Ini seru karena kita akan ngebahas tentang mahasiswa dan organisasi. Ya kan, apalagi yang diurus sama abangku ini. Aku manggilnya abang, nggak apa-apa ya abang ya? Silakan. Karena nggak mau kan dipanggil bapak kan? Padahal udah jadi bapak sekarang loh. Ya kan? Selamat dulu loh. Oh iya. Sudah resmi menjadi suami Abang Teguh ini ya. Semua uangnya milik istri. Baru 10 hari boleh. Oh, baru 10 hari. Masih seger ya, aman ya? Aman. Nanti nunggu 2 bulan. Argo kehidupan udah jalan. Iya dong. Nah, balik lagi. Bang Teguh ini menjabat jadi staf prodi bidang kemahasiswaan. Nah, berarti yang diurus mahasiswa doang nih, mahasiswi enggak? Asik. Mulai nih ya. Apa aja yang diurus, yang dikerjain, Bang? Thank you. Yo bro, saya panggil kalau Pak Fajri ini yo bro, younger brother. Asik. Nah, jadi singkat saja jadi yo bro. B-nya besar gitu ya. Nah, saya Teguh Yuliansa SSI MIKOM. Lupa assalamualaikum, saya nggak apa-apa ya. Oh iya, dimaafkan Bang. Saya menjabat sebagai staf prodi ilmu komunikasi bidang kemahasiswaan. Ada tambahan nih, yo bro, ya Aldi. Tracer study dan bimbingan konseling. Tracer study dan bimbingan konseling. Oke. Jadi mahasiswa yang tanda kutip terlalu gembira, terlalu sedih, terlalu bermasalah, silahkan juga ke saya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Makanya jabatannya itu paling akhir diberikan. Jadi yang pertama adalah kemahasiswaan. Tentu saja semua aktivitas mahasiswa baik internal maupun eksternal nanti kita bisa jabarkan lagi. Terus tracer study ini adalah tracer study semacam pencarian studi tapi spesial untuk calon alumni dan alumni. Calon alumni dan alumni. Berarti calon alumni itu ya mahasiswa kita sekarang ya? Mahasiswa sekarang itu dipantau progresnya, kira-kira mereka akan tanda kutip ya. Magang yang sekarang ini MBK, MK atau KKPT kalau di prodi ilmu komunikasi. Di era saya mahasiswa abad lalu itu namanya KKN. KKN kuliah kerja nyata. Di Desa Penari nggak? Iya. Jadi memang singkatannya pun nggak keren gitu. Karena tahun 98 reformasi jadinya korupsi kolusi nepotisme jadinya. Jadi berubah lagi. Coba jangan disebutin, nanti ketahuan umurnya abang. Oh gitu ya. Nah, tracer study ini untuk recheck data calon alumni kita sebelum take off keluar dari katakanlah bandara ilmu komunikasi ini. Mereka akan mendarat di mana? Nah, itu kita pantau sejak dari lulus hingga 2 tahun ke depan. Oke. 2 tahun ke depan, dan itu datanya kita kirim secara teratur ke setiap periode 4 bulan sekali ke Kemendikbudristek melalui web tertentu. Karena bisa saja begitu tamat tanda kutip mikir mau kerja atau kuliah lagi, terus mencari-cari yang cocok. Nah, bisa saja di bulan keempat menemukan satu pekerjaan, tapi di tahun depannya ganti pekerjaan. Atau udah berada di satu pekerjaan tertentu, atau tahun depannya, tahun keduanya berubah jadi PNS gitu, atau ASN, atau sebaliknya dari ASN diterima nggak mau gitu ya, kayak berita-berita belakangan gitu ya. Saya masuk generasi X kali ya, Pak Bro ya. Jangan baby boomer gitu ya. Kalau gubernur kita ini masuk generasi Gen Z. Gen Z ya. Kalau kata anak zaman sekarang Gen Z. Saya X ya, lumayan lama juga ya. Nah baik, jadi secara umum adalah
tupoksi secara umum formalnya adalah semua kegiatan kemahasiswaan ya internal, berarti ada kegiatan dari Himakom ya. Nah, karena saya ditempatkan di prodi, berarti ruang lingkupnya ada di prodi. Dalam hal ini berarti mitra kerja saya, kalau nggak mau dibilang stakeholder, adalah Gubernur Himakom ini. Jadi memang dari awal pun kita sudah sering bermitra gitu ya. Betul Pak. Sudah berkomunikasi sebelumnya, jadi fluen saja. Nah, itu sementara jawabannya. Karena pertanyaan juga tadi bentuknya nyerempet gitu ya. Iya. Ini kan biar orang tahu nih staf prodi kemahasiswaan ngurusin apa sih? Ngurusin mahasiswa doang atau sama mahasiswinya diurusin? Ternyata ada tambahan bimbingan konselingnya. Jadi saya boleh curhat nih. Jangan dulu. Ya kan gitu. Nanti mahasiswi malam-malam, Pak Teguh aku mau curhat. Nah, gimana dong? Sudah ada. Udah ada ya? Sebelum, bukan hanya mahasiswa juga gitu ya. Mahasiswa misalnya konflik dengan keluarga, dengan orang tua gitu ya. Terus kalau dia ke kampus karena dia tidak nginap di rumah, tanda kutip bajunya tidak layak gitu ya. Kalau ini bukan di era pandemi ya, di 2019. Jadi kan ini jauh sebelum jabatan ini diberikan. Jadi sudah ada. Sudah ada. Tapi tenang, ada abang kita ini ya, Bang Teguh ini yang tentunya akan menjawab keluh kesah nanti teman-teman mahasiswa. Nah, ini sekarang kita ngobrolin partnernya atau stakeholdernya di bawah staf prodi kemahasiswaan. Ada himpunan mahasiswa atau salah satu organisasi lah ya yang ada di kampus yang berada di prodi ilmu komunikasi. Aldi, kalau di sini kita menyebutnya gubernur ya. Ya betul Pak. Nah, ini bisa dijelasin nggak di Himakom tuh dari kapan, terus juga bagaimana sejarah dan lain-lainnya, Mangga, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Pak Teguh juga, kepada Pak Fajri juga yang telah menyediakan ruang-ruang diskusi gitu Pak ya. Karena kita pun butuhlah interaksi dengan mahasiswa agar mahasiswa ini tertariklah dengan Himakom, tertariklah dengan organisasi dan ikut terhadap organisasi gitu ya. Jadi mungkin pertama-tama Himakom ini berdiri pada sejak 99 November karena dikatakanlah himpunan ini adalah himpunan termuda gitu Pak. Himpunan termuda sekaligus jurusan juga termuda gitu Pak. Betul. Jurusan termuda gitu. Dan juga Himakom ini bisa dibilang juga paling banyak anggotanya Pak daripada organisasi ataupun prodi-prodi yang lain gitu Pak. Dan juga Himakom ini di prodi saya gitu ada nama kabinet yaitu Ardikari yang artinya istimewa Pak, karena itu diambil dari bahasa Sangsakerta. Karena melihat kemarin situasi dan kondisi kita sedang pandemi, segala aktivitas kita terbatas, segala kegiatan kita terbatas, ya kami menamakan ini dengan Ardikari karena istimewa gitu Pak. Harus ada kata-kata istimewa, harus ada perjalanan istimewa agar apapun yang akan kita buat, apapun yang akan kita lakukan itu berbuat istimewa gitu bagi mahasiswa umum gitu. Itu Pak. Oke, nah ini tadi saya sedikit meluruskan, berarti memang berdirinya sama seperti berdirinya prodi ilmu komunikasi di tahun 99. Nah, Aldi kan menjabat sebagai pimpinannya atau gubernurnya kita menyebutnya di Visip Unpas di lingkungan fakultas kita. Cara kalau mau jadi gubernur, mungkin ada orang yang pingin juga nih, saya pengen jadi gubernur Himakom nih, menggantikan Aldi misalkan next periode atau seperti apa sih kalau syarat-syarat untuk menjadi ketua himpunan atau gubernur Himakom ini di? Jadi melihat daripada sistem di Unpas sendiri, khususnya di Visip Unpas ini seperti miniatur Indonesia. Kita ada legislatifnya, kita ada eksekutif dan juga ada partainya tentunya Pak, yang memang jadi menarik itu ada partainya gitu. Politik. Ya betul. Ada jadi KPU-nya juga ya. Ada KPUM-nya itu KPUM-nya. Jadi memang kalau kita ingin menjabat di sebuah organisasi, terkhusus di himpunan ataupun di pimpinan-pimpinan yang lain, harus memakai partai ataupun harus masuk ke partai gitu Pak. Jadi untuk untuk kita masuk ke dalam sebuah organisasi memang itu tidak masuk partai pun nggak jadi persoalan. Tapi ketika memang kita pengen jadi pimpinan, ketika kita pengen jadi gubernur ataupun presiden dan anggota legislatif, itu harus melalui partai gitu Pak. Oke, berarti mekanismenya seperti miniaturnya negara kita aja lah. Dan ini juga sistem pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa. Siapa tahu nanti kan beres gubernur Himakom, kita nggak tahu nanti Aldi jadi gubernur Jawa Barat mungkin. Amin. Nah, gitu. Dan tentunya
nanti akan di tracing juga sama bagian atau bidang kemahasiswaan yang ada di arahannya Pak Teguh ini, termasuk katanya sampai dengan prestasi-prestasi mahasiswa, betul nggak Bang? Betul. Jadi namanya tracer kan kita menemukan banyak hal nih, bro. Nah, bisa berita gembira, bisa berita duka gitu. Okay. Nah, jadi untuk ngomong ini tentu saja yang berhubungan sama ini bisa heterogen. Jadi banyak yang kami temukan. Intinya dari yang kita tracer ini gembira. Mereka gembira bahwa tanda kutip kampus itu punya apa ya? Punya inisiatif, punya metode, punya sistem yang konsisten. Kita udah jalankan baru setahun jalankan. Belum sampai malah sekitar 9 bulan, 8 bulan. Respon bagus. Respon bagus agar ada juga semacam ikatan. Nah, kita sering ngomong ikatan alumni dan lain. Nah, ini adalah salah satu menunya, menu spesial gitu. Kalau kita masuk kafe, nah ada kafenya, nama kafenya ikatan alumni. Nah, ini termasuk menu spesial yang membuat apa ya? Jadi saling ketergantungan yang benefit yang menguntungkan itu. Oke, berkaitan dengan prestasi mahasiswa di Prodi Ilmu Komunikasi baru saja mendapatkan kabar gembira. Ini kabarnya salah satu mahasiswa kita, mahasiswi lebih tepatnya, mendapatkan program pertukaran pelajar yang akan dikirimkan ke Humboldt University yang ada di Jerman. Di Berlin, Jerman. Nah, dia adalah Maria Alva Febiola. Nah, kita simak ya, ini Maria yang akan memperkenalkan diri sama kalian, para sobat Passion tentunya. Ini dia videonya. Hai, nama saya Maria Alva Febiola. Saya adalah mahasiswa angkatan 2019 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Saya juga terpilih menjadi salah satu ISMA Award di tahun 2022. ISMA sendiri berarti Indonesian International Student Mobility Awards. ISMA merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka yang ditujukan untuk mahasiswa aktif di perguruan tinggi di bawah Ditjen Dikti. Mahasiswa Indonesia diberikan kesempatan selama 1 semester untuk program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri untuk merasakan budaya negara tuan rumah dan melakukan tugas praktis untuk meningkatkan keterampilan. Terpilih menjadi salah satu ISMA Awardee menurut saya tidak terlepas dari bimbingan dan sinergi dari Bapak atau Ibu dosen dan profesor dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan secara profesional, serta kualitas dan fasilitas pembelajaran yang selalu menjadi prioritas selama saya duduk di ilmu komunikasi. Sehingga siap menciptakan generasi bangsa yang memiliki kualitas dan siap bersaing di dunia profesional pekerjaan. And that's it from me seputar program ISMA. If you have any further question regarding this program, you could also kindly DM or email me. My email is mariaalfaf@gmail.com. Thank you. Nah, itu gila, keren banget Bang ya. Ya. Wah, mantap asli. Ya, maksudnya saya paling jauh tukeran pelajar ataupun ya studi banding gitu dulu zaman kuliah ke UI, ke Depok. Antar provinsi gitu. Iya, ini ke Jerman. Antar pulau, antar negara lewat kan, lagi gitu. Tukeran kemarin Mesut Ozil ke sini, antar benua. Maria ke sana gitu. Tapi menarik, kita bahas ini deh. Berarti boleh. Apa yang dilakukan Maria ini salah satu bentuk dari yang dilakukan atau dikerjakan sama staf prodi dan juga tentunya memang Maria sendiri sudah punya potensi tentunya. Itu gimana Bang komentarnya terkait Maria, dan kita ucapin selamat juga ya buat Maria, sukses nanti untuk berangkat ke sananya. Ya, saya sedikit review untuk menjawab pertanyaan dan apa yang ada di benak rekan-rekan di rumah. Pertama, jabatan mahasiswa dulu sebelum kita ngomong Maria, sedikit saja. Saya dari SD sampai SMP itu kan siswa namanya. Iya. Naik nih ke pendidikan tinggi. Iya. Jadi mahasiswa. Di abad lalu saya juga bertanya, nih maksudnya apa sih kalau harusnya sama saja gitu ya, yang selain memakai baju yang sopan dan bebas gitu ya. What's different gitu? Apa bedanya jadi siswa dengan mahasiswa? Yeah. Nah, ternyata ini. Jadi konten, kalau saya mau ngomongnya ransel bekal yang keluar mau take off dari kampus keluar kita untuk landing di dunia pekerjaan itu ada 3 slotnya. Nah, beda dengan kita sekolah dari SD sampai SMP dan SMA.
Satu akademik tetap. Ya. Akademik tetap ada. Salah satu contohnya tadi Maria tadi. Kita akan singgung sedikit. Terus yang kedua adalah konten status sosial kita. Status sosial dalam arti kata kita siapa, apa yang sudah kita kerjakan di luar, interaksi dengan masyarakat bagaimana selama menjadi mahasiswa dan sudah menjadi mahasiswa. Nah, misal menjadi relawan dan segala macam, itu status sosial yang dibangun. Nah, itu yang dituntut dari yang namanya mahasiswa, bukan siswa. Ya. Okay. Demo saja mahasiswa diberikan hak privilege, coba lihat di undang-undang negara. Betul. Demo mahasiswa itu harus dicatat di kepolisian. Tapi kalau siswa mau ikutan ditanya, gitu, urusannya apa? Ya. Bayangkan, kita sering lihat siswa pakai baju sekolah disuruh pulang oleh. Tapi kalau mahasiswa malah ditunggu, diatur, gitu ya. Nah, yang ketiga ini juga penting, ini relevan dengan topik kita hari ini, organisasi. Organisasi prematur adalah OSIS dulu. Ya. Nah, begitu pada saat kita naik, jadi secara internal eksternal kita bajunya bebas, terus pola pikir memang harus dipaksa untuk konstruksi untuk bisa heterogen dan komprehensif. Nah, dan ternyata konten organisasi ini menjadi lebih lengkap dan memang harus digunakan untuk menjadi bekal di kemudian hari. Oke, saya coba rangkum dikit. Berarti akademik apapun yang tentunya mahasiswa berprestasi. Ya, betul. Salah satunya tadi yang sudah dicontohkan oleh Maria, kita juga sangat respect dan salut tentunya. Terus tadi status sosial kita sebagai mahasiswa. Dan terakhir adalah organisasi. Nah, kaitannya dengan organisasi, mumpung ada ketua himpunan atau gubernurnya nih, kita bahasnya gini, berarti sekarang di Himakom itu setiap periodenya ada berapa lama? Tadi sudah dibahas kan, untuk tahun ini, periode ini lebih tepatnya dinamakan Kabinet Adhikari. Nah, betul. Isinya apa-apa aja nih kabinet-kabinetnya, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman kabinet dari Himakom ini? Ya, jadi alhamdulillah gitu ya, Himakom ini sudah menyelesaikan lah semua programnya, sudah menyelesaikan apa-apa saja yang memang menjadi keinginan ataupun kebutuhan daripada mahasiswa. Sebelum kita membahas terkait dengan program, sebelumnya kita ada kegiatan, Pak. Kegiatan itu dinamakan penyerapan aspirasi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ataupun sebelum kita melanjutkan program kerja, kami melakukan interaksi dengan mahasiswa, Pak, melalui penyerapan aspirasi. Nah, di situ kita mencantumkan ataupun melibatkan mahasiswa untuk pengambilan pandangan program kerja. Agar apa? Program kerja yang memang diciptakan oleh Himakom, dilangsungkan oleh Himakom ini memang tepat sasaran dan keinginan mahasiswa gitu, Pak. Nah, banyaklah beberapa mahasiswa yang memang menginginkan program seperti komunikasi cup, kayak futsal komunikasi cup, dan juga ingin ikut serta dalam pengabdian masyarakat, bisa dikatakan bakti desa. Dan alhamdulillah di situ pun ada Pak Teguh yang ikut serta juga mengawal di sana dan melihatlah anak-anak berinteraksi dengan masyarakat seperti apa. Terus juga kan memang kami di Himakom banyak juga nih bidang-bidang yang memang menyelenggarakan lah program-program yang memang dilaksanakan oleh Himakom gitu ya. Di bawah gubernur kita melihat ada wakil gubernur, Pak. Wakil gubernur ini bertugas mewakilkan saya untuk berkunjung ataupun melaksanakan tugas-tugas yang ada di himpunan. Kemudian ada sekretaris umum yang memang poksinya ya seperti kita tahu lah, sekretaris ini kan berhadapan dengan surat menyurat, berhadapan dengan notulensi dan lain sebagainya gitu. Dan juga ada bendahara umum. Nah, itu bendahara umum memang melaksanakan ataupun bertanggung jawab atas keuangan eksternal dari organisasi maupun internal. Nah, itu BPH inti, Pak, disebutnya Badan Pengurus Inti Himakom, yang memang sehari-hari menanggung jawabkan ataupun bertugas lah untuk Himakom ini untuk mengkontrol bidang-bidang yang lain. Dan alhamdulillah di bawahnya pun meliputi bidang-bidang yang ada seperti bidang akademik yang memang bertugas menunjang keberhasilan akademisnya mahasiswa gitu, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akademis. Terus ada bidang pers yang memang terfokus kepada kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan jurnalis, dan juga bidang pers ini memegang majalah ataupun Instagram ataupun media sosial yang ada di Himakom. Bidang pers ini, dan memang alhamdulillah kan di
ilmu komunikasi ini kita pun belajar tentang digital, belajar tentang media dan lain sebagainya. Nah, bidang pers lah yang memang pembelajaran alternatif lah Pak untuk mahasiswa yang memang menyukai fotografi, videografi ataupun yang berkaitan dengan jurnalis. Kemudian ada bidang humas yang memang kita tahu lah Pak, bidang humas ini hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan mahasiswa gitu. Apalagi kita mahasiswanya banyak gitu Pak di ilmu komunikasi, ya bidang humas ini mungkin sangat disibukkan sekali di periode hari ini karena selalu berinteraksi dengan mahasiswa, selalu berpartisipasi ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan mahasiswa gitu, dan juga mewakilkan ketika memang ada perwakilan ataupun ada delegasi dari himpunan, yaitu dari humas gitu. Ini juga dilatih seperti public speaking dan juga bertanggung jawab atas kualitas intelektual daripada internal kita gitu. Terus juga bidang humas ini kemarin sempat buat program company visit Pak. Company visit ini yang memang bertujuan untuk seperti kita membuat sebuah webinar, dan itu penjuruan daripada ilmu komunikasi seperti kita diskusi dengan pihak DPR RI, diskusi dengan pihak Net TV dan juga kemarin sama Bea Cukai gitu. Dan disayangkan sekali mungkin kemarin nggak bisa langsung datang ke Jakarta, nggak bisa langsung datang ke instansi yang terkait, tapi kami kemas melalui Zoom ataupun melalui webinar gitu. Dan itu sudah terlaksana ya program? Alhamdulillah sudah terlaksana, dan juga ada Sosbud yang memang tadi saya sebutkan, yaitu pengabdian masyarakat. Nah, Sosbud ini bergerak di ranah-ranah sosial, di ranah-ranah masyarakat yang kita tahu lah peran dan fungsi ataupun tridharma perguruan tinggi, yaitu poin ketiganya pengabdian masyarakat. Nah, alhamdulillah kemarin ada kegiatan bakti desa di Desa Ciwidey. Itu kita membuat sebuah kegiatan ini selama 7 hari, dan fokus terhadap desanya ataupun pembenahan masyarakatnya adalah bak sampah Pak. Karena di sana memang kekurangan bak sampah, kekurangan tempat untuk kita membuang sampah, di mana kami membuat beberapa bak sampah untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, ada sebuah edukasi untuk pembenahan ataupun edukasi kepada orang tua, karena di sana dirasa pembelajaran terhadap anak-anak dirasa kurang gitu Pak. Nah, maka hadirlah Imakom ini, dan dihadirkan pada saat itu Bu Alma sebagai narasumber lah untuk membenahkan edukasi kepada anak-anak, bahwasannya di sana tuh masih kurang pendidikan terkait pembenahan kepada anak-anaknya Pak, kepada orang tua. Parenting lah. Parenting lah itu. Bisa dikatakan parenting. Terus ya kita di sana menghidupkan Karang Taruna, yang dimana pada saat kita sebelum datang memang ya Karang Tarunanya ataupun disebut ya ketua ataupun pemudanya di sana mulai ya nggak terlalu hidup gitu Pak. Kami datang di sana untuk menghidupkan Karang Taruna. Alhamdulillah setelah kami datang, kami interaksi dengan Karang Taruna, kami interaksi dengan masyarakat, kami membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan masyarakat. Alhamdulillah di sana selama 7 hari kita banyak interaksi dengan masyarakat, dan juga alhamdulillah kami pun bekerja sama dengan Prodi untuk melakukan sebuah program kerja, apalagi yang waktu bakti desa ini mendatangkan pupuk ya Pak ya. Iya. Pupuk itu alhamdulillah. Sama vaksin ya. Ya, sama vaksin itu. Juga. Edukasi kesehatan. Saya hadir yo bro soalnya. Saya sambung aja dia. Ya betul Pak. Jadi saya jadi jurukamnya Himakom, nggak apa-apa sebentar ya. Karena saya hadir. Jadi saat itu saya hadir bersama Pak Sekprodi Pak Vera Hermawan. Waktu kita lihat. Saya pikir dalam bayangan saya ini kayak KKN kuliah kerja nyata saya yang lalu kan. Begitu saya sampai di sana ternyata lebih komprehensif. Mereka dengan waktu yang 7 hari 7 malam, cuaca dingin, mereka diberikan fasilitas. Jadi konten yang saya di mana kemarin Pangalengan? Di Pangalengan, Ciwidey. Ciwidey. Pategan. Di Desa Patengan. PTP 8 ya. Ya. Nah, konten yang saya bilang tadi itu yang 3 akademik ya, status sosial pribadi maupun lembaga, yang ketiga adalah organisasinya terwakili gitu. Akademiknya beres, saya lihat ada sekolah yang yang diberikan jam-jam ini ya, jam-jam mengajar oleh ke sekolahnya. Betul, saya lihat sendiri gitu. Ada bentuk pengajaran juga dari Tridharma akademik tetap, perguruan tinggi ya. Betul. Terus yang kedua interaksi dengan masyarakat, ada pemberian vaksin ya. Betul. Pemberian vaksin, terus Karang Taruna, bak sampah. Dan pupuk juga ya. Terus yang ketiga organisasi, otomatis organisasi, karena yang hadir yang buka kan berarti kan kepala desa ya, kepala betul, desa, ketua PTP 8-nya dan seterusnya. Jadi apa yang tadi kita coba
kita coba sampaikan ke teman-teman, ini nggak terlihat rumit, terlihat banyak saja, tapi kalau dikerjakan sebenarnya dia terkoneksi sebenarnya. Iya, belum lagi kan kalau ngelihat tadi saya menilainya program kerjanya Aldi ini banyak. Iya. Terus periodenya cuma setahun, singkat. Tapi alhamdulillah terlaksana dong. Alhamdulillah Pak. Tuh, ya berarti kan memang butuh kerjasama dari antar tadi bagian-bagian yang ternyata ada humasnya segala, ada wakil sekretaris bendahara pasti ada lah, terus ada bidang-bidang di dalamnya. Berarti kan memang ini kuncinya organisasi ya, kita harus bisa mengkoordinir rekan-rekan kita yang ada di dalamnya gitu. Ya, betul. Ada amunisi tambahan sebenarnya untuk prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas. Kita ini pada dasarnya komunikator. Betul. Kita ini insan komunikasi, basically lemah atau tidak, sedikit banyak kita punya bakat komunikator. Itu saja. Begitu bakat kita kecil, kumpul di organisasinya biar dipetik oleh teman-teman yang lain. Sepakat. Bener ya? Sepakat. Jadi ada teman yang bisa nularkan hal yang baik. Betul. Gitu. Tapi masih ada loh mahasiswa yang kalau kata dosen saya dan dosen kita dulu Bang, kupu-kupu, kunang-kunang, Ya, kuliah pulang, kuliah nangkring. Tuh. Nah, itu kan berarti sangat menyayangkan, berarti mereka ini ya habis kuliah pulang, habis kuliah nangkring di mana gitu. Tidak berorganisasi seperti Aldi dan rekan-rekan nih. Nah, ini komentarnya gimana nih? Komentarnya gini. Produknya apa sih ilmu komunikasi ini? Nah, kalau misalnya ditodong, orang tua saya dokter, ditodong. Jadinya apa? Bisa buka praktek untuk dokter. Orang farmasi lulusan, dia bisa ngeramu obat jadi apoteker. Nah, orang teknik nuklir bisa buat mesin dan lain-lain, atau tanda kutip lah senjata nuklir dan lain-lain. Nah, kita apa produknya? Produknya ini manusia gitu. Betul. Nah, jadi be a good communicator, jadi chip komunikator dalam diri kita itu yang mesti kita kerjakan. Jadi produknya kita jadi komunikator, kita tanda kutip nitip mesin komunikasi ke dalam teman-teman yang lain. Itu outputnya apa kita? Ini kan kita tanda kutip apa sih yang dikerjain orang komunikasi? Produk dulu apa sih gitu ya? Nah, oke, di humas dan beberapa divisi lain. But kalau saya boleh menganalogikan mesin komunikator ini ya kita duplikasi, nah itu kita tularkan ke teman-teman yang lain gitu melalui via organisasi dan status sosial tadi. That's it. Berarti sayang nih buat teman-teman yang misalkan udah kuliah di prodi Ilkom atau divisi Unpas lah gitu ya, tapi tidak berorganisasi atau tidak ikut apa kegiatan-kegiatan lembaga yang lain. Dan di Himakom juga pasti ada dong suka dukanya nih mahasiswa-mahasiswa yang udah ikut nih, udah daftar tapi udah masuk tahu-tahu ngilang gitu. Ada ya? Ada kan gitu-gitu ya. Single factor terus. Nah, itu dari periode ini atau ya yang Aldi alamin lah selama berorganisasi itu yang kayak gitu-gitu gimana tuh di komentarnya? Nah, kan dilanjut dulu ya Pak. Tadi kan ada bidang humas ataupun ya terakhir di bidang sosbud yang memang bergerak di pengabdian masyarakat ataupun di ranah-ranah sosial gitu. Dan juga ada bidang entertainment dan ada bidang olahraga juga gitu Pak. Jadi ada 6 bidang gitu di Himakom. Dan juga di Himakom ini ada 206 anggota dengan pengurus gitu. Oh, udah termasuk pengurus. Udah termasuk pengurus gitu. Dan juga kan 206 ini ataupun kalau kita pisahkan lah anggota dengan pengurus lah, cuman anggota saja kita hitung ada 180 Pak. Itu pertanyaan saya cuma satu, muat nggak saya kira? Jadi Jadi tiap minggunya Pak kita mengadakan sebuah rapat. Jadi hari Senin kita bidang akademik dan seterusnya gitu Pak. Jadi muat-muat aja gitu ya. Karena sebanyak itu anggota kita untuk ditampung dan sebagai itu kan kita harus mempertanggungjawabkan lah Pak untuk anggota kita duduk di Himakom ini ya kita dapat apa gitu setelah beres di Himakom itu, setelah kita beres periode itu dapat apa, apakah dapat kebermanfaatan, apakah dapat sebuah pembelajaran, kita diam ataupun duduk di sebuah organisasi gitu Pak. Apalagi 180 ini banyak dinamika yang terjadi gitu Pak. Salah satunya yang tadi saya sempat tanya ini, yang ada yang pasif, ada yang mungkin aktif juga gitu, tapi awalnya aktif tiba-tiba di tengah-tengah kok turun semangatnya, hilang-hilang. Nah, betul Pak. Jadi selalu banyak dinamika yang terjadi. Cuman saya sendiri dan teman-teman sendiri selaku pengurus ada antisipatif terkait hal itu. Nah, bagaimana caranya ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan ya kita libatkanlah anggota untuk pengambilan pandangan gitu. Jadi pada akhirnya anggota ini dirasa ataupun dianggap kehadiran saya ada. Kemudian yang kedua ketika ada perselisihan dari dua individu yang memang
saling berbeda pendapat. Nah, gimana caranya sebagai kabid ataupun sebagai pemimpin harus menghadirkan titik kesimpulan ataupun titik solusinya seperti apa sehingga menjadi critical point di situ, Pak. Ketika individu ini ataupun anggota ini pengennya berpendapat A, kemudian anggota yang lain pengennya berpendapat B. Nah, bagaimana caranya di situ pemimpin hadir menjadi solusi C. Nah, bagaimana caranya si A dan B ini mengikuti saran mereka gitu dan mengedepankan asas demokratis yang memang itu selalu saya dengan pengurus selalu kedepankan agar ya teman-teman pun selalu dilibatkan dalam hal apapun gitu. Dan juga kita membuat sebuah ikatan emosional Pak dengan pengurus, dengan anggota gitu. Ketika kita sudah ataupun anggota ini sudah menganggap bahwasannya organisasi ataupun Himakom ini sebagai rumah ataupun sebagai wadah pembelajaran, wadah aktualisasi kita, dan ada ikatan emosional antara pengurus dan anggotanya, pada akhirnya apapun kegiatan ataupun apapun program kerja yang akan dilaksanakan itu akan terlaksana. Kalaupun kita sudah ada ikatan emosional, jadi sebelum kita praktik kita harus ada interaksi ya ataupun harus ada ikatan emosional terhadap anggota kita gitu Pak. Jadi jabatan setahun dirasa terlalu pendek dia. Ya. Karena masih berapi-api yo bro, saya lihat ya masih berapi-api kok jabatan tinggal 2 bulan. Mau ditambah nggak? Jadi apa ya, maksudnya masih banyak lah Pak cara-cara yang memang kita membuat sebuah kenyamanan di wadah kita Himakom ya kita ngobrol lah terhadap anggota-anggota, anggaplah ini sebagai rumah kalian, anggaplah ini sebagai wadah kalian, rumah kedua kalian di kampus setelah beres kelas ataupun sesudah beres kelas ya kita diam di sini gitu karena ini rumah kalian dan juga sesuai dengan ADRT di Himakom sendiri Pak. Di Himakom sendiri ini mempunyai 2 anggota yaitu anggota pasif dan anggota aktif gitu. Anggota aktifnya memang terlibat dalam kepengurusan Himakom hari ini. Nah, anggota pasifnya memang seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi pada akhirnya kita harus punya ikatan ataupun partisipasi dengan mahasiswa gitu. Biar menunjang Himakom ini lebih baik lagi gitu. Berarti dengan kata lain kalau kamu sudah terdaftar sebagai mahasiswa prodi ilmu komunikasi ya sudah jadi bagian Himakom juga sebenarnya. Jadi tolong disupport semua agenda kegiatannya apapun itu yang Aldi dan rekan-rekan buat terutama dari bagian kemahasiswaan. Ya betul Pak. Minta saya krim lagi gedein di. Aduh. 200 ini loh 200 loh. Nambahin dikit tadi kelewat kita mau ngangkat mengenai lolosnya rekan mahasiswi kita ya sedikit tapi memang berhubungan sama ini, berhubungan dengan topik kita hari ini. Jadi gini, pada saat Maria Alfa Febiola ini tes, karena memang bidangnya komunikasi gitu ya, saya bidangnya ini kemahasiswaan research study dan bimbingan konseling. Maria ini memang hubungi saya gitu, yo bro Zri, untuk konsultasi lah gitu ya. Pak, ini kalau ini saingannya banyak loh Pak, gini-gini. Saya pilih negara apa? Saya berikan saran dengan tipikal komunikasi kultur di tiap negara yang berbeda. Terus setelah itu, Pak, nih tesnya berat, kira-kira saya pegangnya di mana, fokusnya di mana? Itu berhubungan dengan kita sampaikan tadi. Saya bilang gini, jangan berpikir sebagai calon kandidat. Ini terobosan komunikasi namanya. Jangan berpikir sebagai calon kandidat. Jadi psikologi kita benar-benar jadi mahasiswi. Jangan coba loncat kemana Pak? Saya bilang gini, coba loncat. Output kita apa sih yang tadi? Kalau ke dokter jadi dokter, farmasi ngolah obat. Orang komunikasi jadi apa? Jadi konsultan komunikasi. Saya bilang. Pikir seperti itu, seperti itu. Dari situ jawab pertanyaan dan seleksi interviewnya. Saya bilang gitu. Jadi kita kan outputnya CPL kita, capaian pembelajaran lulusan kita kan menjadi konsultan komunikasi 2 sektor, jurnalis dan PR. Public relation. Jadi kayak begitu. Jawabnya dari perspektif itu, bukan dari perspektif orang yang mau studi. Loncat apa ya? Loncat bab. Kalau bukunya diloncatin. Itu yang membuat tips and trick yang membuat menurut saya dan disetujui oleh Maria sendiri dia lolos. Karena persaingan berat, negara tujuan juga bukan negara yang berkembang tapi negara maju, Eropa Barat bukan Eropa Timur. Karena kalau pindah ke sebelahnya Hungaria jadi atau Austria atau berada di Ukraina kan dekat Ukraina. Konflik lagi memanjang. Nah, kira-kira seperti itu. Ya betul, Pak. Nah, jadi itu tadi Bro Fajri. Jadi Aldi ya, kita menjadi konsultan komunikasi. Kita belum lulus, enggak apa-apa, tancapkan aja.
Kalau kata seseorang yang dulu pernah beken tapi runtuh karena tidak mengakui anak, Mario Teguh, pantaskan diri Anda. Betul, Pak. Jadi kita pantaskan. Saya konsultan komunikasi, terserah mau cenderung ke ke media, jurnalistik atau mau cenderung ke public relationnya, nggak apa-apa. Tapi act like that, berpikir kayak begitu. Teman-teman udah jadi seperti itu. Wah, kita ke insan komunikasi. Iya. Kalau enggak dengan berbagai macam privilege disampaikan berarti mudah-mudahan amit-amit saya salah. Nah, ada rekan-rekan yang salah prodi berarti. Begitu betul juga. Tapi kan dengan adanya MBKM ini sebenarnya teman-teman harusnya ya bisa belajar hal-hal baru kalau misalkan tadi gitu miss dari pemilihan studinya. Cuma poinnya dari apa yang udah kita obrolin ini semua berarti memang penting loh berorganisasi. Ya. Yang saya akan tutup, saya dapat quote ini sebenarnya dari senior saya dulu. Jadi kamu tuh Bukan saya. bukan. Kebetulan bukan. Jadi kamu tuh kalau kuliah ya. Jadi abang-abangan saya dulu lah ada lah kalau kuliah itu harus dan wajib berorganisasi. Kenapa, Bang? Karena nanti ketika kamu kerja, ilmu yang ada di organisasi kepake. Nah, ini saya share sedikit dulu zaman saya di himpunan mahasiswa ya. Saya dulu ngampus di Jatinangor, Bang. Iya. Selalu menjabat sebagai humas. Selalu di himpunan mahasiswa. Sekarang pas kerja jadi humas fakultas. Tuh. Padahal nggak minta tuh ya. Padahal nggak minta. Ini kan insting. Ketua saya dulu Pak Basit, dosen LB di sini di Ilkom juga. Sekarang wakil ketua KPID. Ketua himpunannya beliau. Tanya, saya humasnya dia. Sekarang, nah posisi di masing-masing deh. iya, posisi masing-masing. Beliau sudah berkarir di lembaga penyiaran, ya kan, di KPID. Saya di sini mengabdi. Nah, poinnya berarti Aldi dan teman-teman yang ada di Himakom nih gunakan itu. Kita nggak pernah tahu nanti ke depan. Ya tadi saya bilang doa saya mah Aldi sekarang gubernur Himakom. 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, 15 tahun lagi gubernur Jawa Barat. Nah, gitu. Amin. Ya kan, dan teman-teman yang lain makanya akan sangat rugi misalkan tadi kalau yang lagi nonton nih, wah saya iya ya nggak berorganisasi, nggak masuk himpunan, nggak masuk apa, terus juga nggak ke tracing lagi sama Pak Teguh nih, yang pinter-pinter, ya kan, kalau punya prestasi potensi dalam akademik ngobrol langsung sama Pak Teguh. Akademik maupun non akademik juga oke. Non akademik juga kan bisa ya, ada yang Mojang Jajaka bisa. Ya, betul. Organisasi terwakili. sport, entertainment, apapun itu. Nah, nanti kan prodi akan support dan tentunya pasti akan dukung. Nah, berarti sekarang dari teman-teman apa nih closing statement tentang ya obrolan kita ini gitu ya. Menurut kalian gitu, pentingnya berorganisasi buat mahasiswa tuh kayak gimana? Mau dari Bapak dulu. Aldi dulu. Ya, pentingnya organisasi bagi mahasiswa terkhususnya gitu ya Pak ya. Karena kita sebelum kita kepada organisasi ya menurut saya gitu Pak, arti dari mahasiswa, siswa yang diberi gelar maha oleh masyarakat gitu Pak. Siswa yang memang diagungkan ataupun yang memang digelar pendidikan itu mahasiswa gitu. Nah, mahasiswa ini haruslah kita memaksimalkan yang ada di kampus, salah satunya organisasi internal. Nah, kalaupun kita hanya belajar kemudian pulang, ya itu nggak apa-apa, itu pilihan gitu Pak. Cuman lebih baik di masa-masa kuliah ini, di masa-masa kita menjadi mahasiswa, coba kita produktif lah dalam segala hal gitu. Ya salah satunya mungkin masuk organisasi. Nah organisasi ini kan di sana pun kita bisa benar kata Pak Fajri gitu bahwa kita pun bisa menunjang ke dunia pekerjaan, ke dunia kita praktik kerja seperti apa, dan di samping itu pun kita mencari teman, kemudian mencari jaringan, mencari pembelajaran dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga kalau menurut saya pribadi gitu Pak, organisasi yang memang saya tekuni dari 3 tahun, ya saya hiduplah di organisasi 3 tahun gitu Pak. Nah saya yang ambil di organisasi ini adalah kita bisa mempertajam pikiran dan memperhalus perasaan gitu Pak. Mempertajam pikiran, memperhalus perasaan. Mempertajam pikiran dan gimana caranya kita lebih bisa kritis terhadap sebuah persoalan, terhadap sebuah permasalahan. Ketika kita didapatkan sebuah permasalahan, nah kita fokusnya terhadap solusi bukan masalahnya gitu. Dan juga ketika ada sebuah problem ya kita fokus kepada critical pointnya apa. Nah kemudian memperhalus perasaan. Di dunia organisasi ini banyaklah anggota-anggota yang memang berbeda pendapat, berbeda argumentasi ataupun berbeda pandangan. Nah
memperhalus perasaan ini bagaimana caranya kita menerima situasi ataupun kondisi yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Dan juga menerima kesalahan dan kekurangan orang lain. Nah, itu yang memang manfaat ataupun apa ya yang saya dapatkan di dunia organisasi, Pak. Jam terbang nambah ya, betul. Nah, itu insting tajam. Betul. Hasanah intelektual, kemudian mempertajam pikiran tuh memang perlu gitu. Tadi poin kedua saya sepakat sih, memperhalus perasaan. Jadi setiap kita ada di lembaga apapun ya, intinya mah jangan baper gitu. Kalau beda pendapat iya, kalau beda pendapat hal yang biasa dong. Namanya negara demokrasi ya pasti ribut terus gitu. Ya kan? Terakhir abangku. Baik. Thank you. Begitu teman-teman memasuki dunia kampus, semua udah berubah ya, dari mulai cara berpakaian, cara interaksi, kita nggak usah ngomong komunikasinya ya, cara interaksi dan cara pandang, perspektif of view-nya, terus cara belajarnya berubah, cara nongkrongnya berubah, lembaganya berubah, everything is different gitu ya. Yang sama adalah ini adalah dunia pendidikan itu saja, karena kementerian digabung gitu ya. Tadinya kita pisah Kemendikti dengan Kemendikbud, nah sekarang digabung Kemendikbud Ristek jadinya. Nah itu efek, saya nggak bilang efek ini bukan berarti harus negatif ya, bisa jadi positif, efek positif bisa efek negatif. Nah efeknya adalah harus ada konsep. Nah konsep utama untuk sukses itu, saya kembali lagi, satu akademik, dua bisa status sosial kita ya, status sosial kita dengan status sosial lembaga kita ya, dan yang ketiga adalah organisasi gitu. Nah ini bukan urutan sebenarnya. Ini bukan urutan. Ini saya mempergampang aja gara-gara akademik hurufnya A gitu. Ya, jadi di awal kebiasaan aja ngomong akademik di awal A gitu. Nah ini timbal balik. Jadi silakan saja mana yang duluan. Nah karena konstruksi yang berubah tadi, organisasi ini disediakan oleh dunia kampus. Use this, dimanfaatkan. Bukan hanya disediakan, didukung juga, disupport juga, dikawal juga, dan dievaluasi, diberikan anggaran juga. Jadi diberikan semuanya. Wadahnya sudah ada. Prodinya ilmu komunikasi. We cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Teman-teman diam saja di kamar, di sudut ruangan, itu udah sikap komunikasi yang dipilih. Jadi sah-sah saja, tapi lebar kan, mubazir gitu. Mubazir kalau kita insan komunikasi, tapi nggak bisa komunikasi. Nah itu dia. Jadi itu tadi 3 ini mohon dimasukkan ke dalam tas perbekalan teman-teman. Kapanpun teman-teman mau take off, tapi saya nitip konsep berpikirnya jadilah konsultan komunikasi. Oh saya kurang di sini, gitu. Silakan main ke Himakom, gitu kan. Oh saya kurang di akademik, silakan main ke ruang dosen, akrabi. Jadilah komunikator yang handal. Kita butuh informasi, kita butuh ilmu pengetahuannya, dan kita butuh tanda kutip ya hal-hal lain mungkin materi maupun imaterialnya. Jadilah orang yang ingin begitu lihat kita orang jadi senang, nggak curiga gitu ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu, jadi panjang ya padahal tadi closing statement gitu ya. Tapi ya inilah komunikator gitu ya. Itu bagus ya, maksudnya berarti dengan kata lain yang saya bisa simpulkan dari obrolan ini memang jadi mahasiswa itu ataupun jadi siapapun lah penting untuk berorganisasi. Terutama tadi Bang Teguh sudah singgung status sosial. Jadi kalau ditanya di Visip Unpas kan banyak yang namanya Aldi. Aldi mana? Gubernur Himakom. Ada statusnya. Ya kan, saya Fajri mana? Humas Visip. Pakai nemtek lagi. Ya kan? Teku mana? Cuma ada satu. Ya kan? Jadi kita bisa bilang teman-teman, kita ngajakin juga lah gitu ya, yang sekarang mungkin lagi memang sudah jadi mahasiswa prodi ilmu komunikasi. Oh ternyata ada ya himpunan mahasiswa, di dalamnya juga ada lembaga-lembaga yang lain yang bisa kita ikuti yang ada di fakultas ini, dan ayo kita bareng-bareng sama-sama kita rangkul. Dan tadi saya juga sepakat dengan Aldi bahwa kita halusin aja perasaan, pasti akan beda pendapat, tapi intinya itu jangan baper. Ya, makasih teman-teman sudah ngobrol-ngobrol sama saya Bang Teguh, Aldi ya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat semua yang nonton di channel YouTube-nya Lab Ilmu Komunikasi Visip Unpas. Kamu jangan lupa juga di like, komen, subscribe gitu ya. Mau komen-komen, wah gubernurku, wah ini Pak Teguh dosen favoritku, boleh ya. Nanti tinggal kita tunggu juga episode-episode selanjutnya. Saya tuh pingin banget nih ngobrol-ngobrol sama siapa lagi kira-kira ya. Tungguin aja ya, tentunya coba di Passion Pasundan Podcast Communication.